Assalamualaikum anak-anak semua. Pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi penguatan agrikultur di Indonesia. Di mana materi yang akan kita bahas adalah tentang 1. Potensi agrikultur di Indonesia, 2. Peran agrikultur di Indonesia, 3. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, 4. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengertian agrikultur adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati atau bioenzim yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Contoh kegiatan agrikultur seperti budidaya tanaman atau bercocok tanam atau pembesaran hewan ternak serta pemanfaatan bioenzim. Contoh produk agrikultur adalah produk pangan seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, tahu, tempe, dan sebagainya. Sedangkan pengertian non-agrikultur adalah suatu proses untuk memproduksi sebuah produk yang bukan untuk dimakan baik oleh manusia atau hewan ternak. Contoh produk non-agrikultur seperti meja, kursi, almari, minyak telon, dan sebagainya. Potensi ekonomi agrikultur di Indonesia bisa menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kaya raya. Hal ini disebabkan karena 1. Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis. 2. Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kacang, kedelai, jagung, ubi kayu, dan lain sebagainya. 3. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 4. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. 40% dari luas daratan di Indonesia dapat digunakan untuk lahan pertanian yang produktif. 5. Indonesia memiliki 38 juta tenaga kerja di sektor agrikultur berdasarkan data BPS tahun 2020. 6. Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 273 juta penduduk Indonesia sebagai konsumen bahan pangan. Kemudian peran agrikultur di Indonesia. Peran bidang agrikultur terhadap perekonomian di Indonesia adalah sebagai komoditas unggulan dalam kegiatan ekspor sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat. Dan dengan adanya sektor pertanian maka ketahanan pangan nasional dapat dipenuhi. Dan berikutnya, apa saja hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia: 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sangat sederhana. 4. Dipengaruhi oleh musim. 5. Akses terhadap pasar masih rendah. 6. Pasar pertanian dikuasai pedagang-pedagang besar sehingga merugikan petani. 7. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. 8. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Selanjutnya, pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia menggunakan beberapa strategi, yaitu 1. Eco-farming. Eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan. 2. Menggunakan strategi penyaluran pupuk yang merata dengan diberikan subsidi oleh pemerintah, sehingga pemerintah akan tahu kebutuhan pupuk petani dalam 1 tahunnya. Strategi yang berikutnya adalah memperbaiki irigasi, di mana dalam hal ini pemerintah mengusahakan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi pelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.